Halo anak-anakku, apa kabar? Kita berjumpa kembali ya di pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai tema baru pembelajaran kita, yaitu kabar gembira. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga memakai masker, terus kemudian cuci tangan dengan sabun. Ya, kalau ada di keramaian jaga jarak, ya. Dan satu lagi, kita juga harus berolahraga supaya badan kita tetap bugar ya. Kalau kita sehat, tentu kita akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Oke. Nah, anak-anakku yang belum menekan tombol subscribe, kita tekan tombol subscribe dulu ya supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anakku, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita mau berdoa. Kita ambil sikap yang baik ya, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami bergembira karena Engkau mau datang ke dunia sebagai juru selamat kami. Ajarilah kami, ya Tuhan, untuk setia dan taat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa ya. Nah, seperti tema pembelajaran kita hari ini, di awal pembelajaran ini saya akan bertanya kepada kalian semua. Pertanyaannya apa ya? Yang pertama ini, siapa sih ya yang pernah merasakan gembira atau kegembiraan? Dari teman-teman, anak-anakku, ada yang merasa gembira? Siapa yang pernah? Oke, tentu ya, semua pasti pernah merasakan kegembiraan atau gembira. Nah, anak-anakku, kegembiraan itu misalnya ya, kita lihat pengalaman kita masing-masing ya. Misalnya saja waktu mungkin diberi hadiah oleh papa atau mama ya, entah itu hadiah ulang tahun, entah itu hadiah ketika mendapatkan prestasi ya. Terus kemudian juga contoh yang lain saat diajak berlibur keluar kota atau ke tempat rekreasi atau ke tempat nenek misalnya. Itu kan peristiwa yang menggembirakan ya, yang membuat kita menjadi bahagia. Oke. Nah, mungkin juga ketika kalian merayakan perayaan Natal ya, pasti kegembiraan itu ada ya. Karena apa? Karena mungkin ya ada kue-kue ya, kemudian banyak makanan, terus mungkin dibelikan pakaian yang baru ya. Semuanya itu membuat kita bahagia atau bergembira. Nah, anak-anakku, kabar gembira sebetulnya itu adalah kabar baik yang membuat kita senang dan bersemangat. Nah, kabar gembira akan membuat hidup kita menjadi lebih baik, ya kan? Sesungguhnya yang memberi kegembiraan itu adalah Tuhan sendiri ya, melalui papa mama kita, ya, melalui ayah ibu kita, atau melalui orang-orang yang di sekitar kita. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan untuk setiap kegembiraan yang kamu dapatkan, yang kita dapatkan. Kita wajib bersyukur itu, karena sejatinya sekali lagi yang memberi kegembiraan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, anak-anakku, tadi mungkin ada yang gembira karena merayakan perayaan Natal ya. Jadi Natal itu peristiwa apa sih sebetulnya? Iya, Natal itu adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus yang merupakan juga kegembiraan bagi kita semua. Nah, kenapa sih kok kelahiran Yesus, Tuhan Yesus itu disebut kabar gembira? Kira-kira kenapa ya? Nah, mungkin kita bisa bertanya nih, kenapa ya? Nah, karena sebetulnya kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan atau sudah dinantikan oleh bangsa Israel sejak lama. Jadi kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi ya, sebagai juru selamat untuk kita semua ya, untuk umat manusia. Nah, anak-anakku, jadi hari Natal itu kita rayakan atau oleh umat Katolik rayakan atau oleh orang Kristiani rayakan itu setiap kapan? Iya, setiap tanggal 25 Desember. Iya, benar sekali. Nah, anak-anakku, kelahiran Tuhan Yesus membawa warta gembira bagi kita semua ya. Nanti kita akan baca ceritanya tentang warta gembira ini ya, dari yang kita akan dengarkan dari kutipan kitab suci. Nah,
Pertama-tama kelompok yang merasa bahagia atau kelompok pertama yang mendapatkan kabar gembira ini adalah para gembala. Mereka yang mendengar nyanyian para malaikat dan yang pertama bergembira karena dapat menyembah bayi Yesus, karena menyambut kedatangan Yesus di kandang dengan kesederhanaan, ketulusan hati, dan kepercayaan. Nah, ini juga nanti kita bisa baca ya dari Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Nah, kegembiraan dan kesederhanaan para gembala dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita ya, murid-murid kelas 1 untuk merayakan Natal ya. Supaya apa? Supaya dengan kegembiraan dan kesederhanaan, nggak perlu dengan perayaan yang mewah ya. Lihat ya, para gembala itu dengan sangat sederhana dan seadanya menyaksikan kegembiraan ketika Yesus dilahirkan. Nah, anak-anakku, kegembiraan para gembala juga dirasakan oleh ketiga majus atau ketiga orang raja dari timur. Mereka mencari bayi Yesus dengan petunjuk bintang besar yang menandakan bahwa raja besar telah lahir di dunia. Mereka menyembah bayi Yesus dengan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah, anak-anakku, perayaan Natal memang hendaknya sekali lagi dirayakan dengan hati yang terbuka dalam menyambut Yesus yang datang sebagai juru selamat manusia. Bukan hanya mengutamakan hal-hal yang lahiriah, misalkan ya baju baru, makanan yang enak, atau hadiah Natal. Ya, Natal dirayakan dengan kegembiraan dan kesederhanaan, ketulusan hati, karena Natal merupakan perwujudan cinta kasih Tuhan kepada manusia. Maka anak-anak ya harus betul-betul mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kita ya dalam pembelajaran ini juga memang diharapkan untuk mampu untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia, terutama mereka yang miskin, tertindas, dan tidak mendapat perhatian melalui kisah kelahiran Yesus ini. Nah, anak-anakku, kita akan bacakan ya kisah mengenai kabar gembira untuk Maria. Oke, saya bacakan ceritanya ya. Pada suatu hari, seorang malaikat turun dari surga atas perintah Tuhan Allah. Nama malaikat itu Gabriel. Ia pergi ke sebuah kota namanya Nazaret di daerah Galilea. Malaikat itu masuk ke rumah seorang wanita namanya Maria. Ia berasal dari keturunan Daud. Malaikat Gabriel menyapa Maria, katanya, "Salam engkau yang dikaruniai, Tuhan besertamu." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Dengan perasaan takut Maria memandang malaikat itu, lalu Maria bertanya, "Apa arti salam itu?" Jawab malaikat Gabriel, "Jangan takut, hai Maria, sebab Allah memilih engkau untuk melakukan rencananya. Sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Berilah dia nama Yesus. Ia akan menjadi besar. Ia akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Allah akan memberi dia tahta Daud, bapa leluhurnya. Dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya." Maria bingung mendengar perkataan itu. Lalu Maria bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya ini belum punya suami." Malaikat itu menjawab, katanya, "Jangan khawatir Maria, Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menjagamu. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu adalah anak Allah." Kemudian malaikat itu berkata lagi, "Ada kabar gembira lain yang mau kusampaikan kepadamu. Sesungguhnya Elisabet, saudaramu yang disebut mandul itu, sekarang sedang mengandung seorang anak laki-laki, meskipun ia sudah tua, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria kepada malaikat itu, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Malaikat Gabriel gembira mendengar jawaban Maria. Ia segera meninggalkan rumah Maria dan kembali ke surga. Nah, anak-anakku, demikianlah kisah kabar gembira untuk Maria dan juga kabar gembira untuk kita semua, di mana Maria menerima kabar gembira yang luar biasa bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Yesus sebagai juru selamat kita, juru selamat manusia, sebagai anak Allah. Nah, anak-anakku, malaikat Gabriel diutus Allah datang dari surga untuk menyampaikan rencana kepada Maria. Nah, malaikat Gabriel datang ke rumah Maria di Nazaret. Ia membawa kabar gembira kepada Maria. Maria akan melahirkan Yesus sebagai juru selamat dunia, juru selamat manusia. Allah memilih Maria untuk mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus sang juru selamat. Kita bergembira karena Yesus mau datang ke dunia. Yesus menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku, Maria setia dan taat pada Allah. Ia menerima tugas itu dengan sepenuh hati. Dan sepantasnya kita meniru teladan Bunda Maria yang selalu setia dan taat melaksanakan perintah Allah. Itulah anak-anakku pembelajaran kita hari ini, ya, supaya kita juga meneladan Bunda Maria yang setia pada Tuhan, yang mengajaknya untuk menerima kabar gembira itu. Ya, Maria setia dan taat kepada Allah, menerima tugas dengan sepenuh hati, ya, dengan mengabaikan segala resiko, mengabaikan segala kemungkinan buruk yang menimpanya. Inilah teladan kita. Nah, anak-anakku terkasih, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Kita hening sejenak, siapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk meneladani Bunda Maria, selalu setia dan taat kepada Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih. Kita sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan, ya. Silakan nanti kalian kerjakan dan tulis di buku, ya. Oke, pertanyaan yang pertama gampang. Siapa nama malaikat yang datang ke rumah Maria? Siapa nama malaikatnya tadi? Oke, benar sekali. Silakan ditulis, ya. Oke, nomor 2. Datang dari manakah malaikat itu? Ayo, datang dari mana tadi? Tentu ya, jawabannya itu, ya. Kemudian nomor 3. Siapa yang menyuruh malaikat datang ke rumah Maria? Malaikat itu diutus oleh siapa, ya? Ayo, siapa? Oke, benar sekali. Nomor 4. Kabar gembira apakah yang malaikat sampaikan? Ayo, apa? Oke, benar sekali, ya, dituliskan, ya. Kemudian yang kelima, sebutkan teladan Maria yang patut kita tiru. Tadi apa? Yang terakhir tadi, ya. Oke anak-anakku, silakan kerjakan di buku, ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa, ya, kita harus menjaga kesehatan kita. Tetap semangat untuk belajar walaupun kita di rumah, ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita harus tetap belajar. Oke? Tuhan mencintai kita, Tuhan Yesus ingin supaya kita hidup bahagia. Maka kita harus taat, terutama hari ini kita akan meneladani Bunda Maria yang taat dan setia kepada kehendak Allah. Oke? Anak-anakku, bye-bye. Sampai ketemu, ya, di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.